kemudian dianalisa, ternyata hasilnya itu ini si anak ini lebih cocok kerja di air, enggak, lebih cocok kerja. Kita kan juga dikenal sebagai kampus pesilat. Kampus pesilat itu. Kenapa kelas sore nggak ada? Yang pertama karena Selamat pagi masyarakat Unigoro. Yellow Squad kembali lagi di acara Unigoro Podcast. Pada hari ini kita akan berbicara tentang di balik band PMB Unigoro, yang mana katanya orang-orang itu banyak yang berubah dari proses PMB tahun lalu. Nah, kemarin dari teman-teman media Unigoro sudah membuka ya kolom untuk teman-teman semua bisa bertanya, Yellow Squad bisa bertanya di Instagram, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kurasi dan saya kira menarik untuk kita bahas pada hari ini. Nah, untuk menjawab kegelisahan kalian semua, di sini kita sudah hadirkan dua narasumber yang sangat bisa mewakili, sangat bisa menjawab keresahan-keresahan yang kalian miliki. Yang pertama apa? Baca sholawat. Yang pertama ada narasumber adalah Bapak, siapa namanya lali ya? Namanya adalah Bapak Rizky Agustino. Selamat datang Pak Rizky. Yang kedua ada Bapak Rio Chandra Tigusan. Oke. Kenapa mereka saya sebut orang yang paling bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman? Karena yang pertama, Bapak Rizky ini adalah orang marketingnya PMB yang mengatur seluruh konten, yang mengatur bahwa kita harus promosi di mana, dengan cara apa, dengan modal seperti apa adalah beliau. Dan kebetulan beliau adalah Direktur SAP Unigoro. Nah, ini adalah salah satu program unggulan Unigoro yang baru rilis pada tahun ini juga. Nah, yang kedua, ini ada Bapak Rio, ini masuk ke divisi soal, yang ngurusi ujian teman-teman peserta itu, dan beliau juga sebagai kabiro dari Career Center. Jadi yang teman-teman masuk memberikan rekomendasi, enaknya ikut UKM apa, besok kalau kerja yang paling cocok untuk passionnya kalian itu di mana, itu ya Bapak Rio ini. Begitu ya teman-teman. Selamat datang Bapak Rio, selamat datang Bapak Rizky Antonio. Terima kasih sudah diundang. Oke, selamat datang di Unigoro Podcast. Oke, teman-teman, di sini saya sekaligus untuk lihat-lihat tab ini. Kira-kira apa saja pertanyaan yang menarik dan sudah dipilih oleh teman-teman tim kreatif dari Unigoro ini. Pertanyaan pertama dulu. Ini PMB ini kira-kira akan selesai kapan? Kapan ini PMB selesai ini, Pak? Oke. Waktu kita meeting pertama, panitia PMB memutuskan berakhirnya PMB Unigoro tahun 2022 ini pada tanggal 14 Juli 2022. Artinya tinggal beberapa hari lagi nih. Seminggu lah ya. lagi. Sekarang sudah tanggal seminggu lagi. Tapi ada kabar baik. Kebetulan kemarin hari Rabu, panitia sempat rapat lagi. Kemungkinan PMB reguler Unigoro akan diperpanjang sampai Agustus. Oke. Jadi ini tetap pada PMB reguler gelombang 1. Kita nggak ada gelombang 2. Ini cuma satu gelombang tapi diperpanjang menambah 1 bulan. Seperti itu Pak, baru. Oke. Tapi sekarang yang daftar sudah ini ya? Yang daftar tuh sudah hampir 1.000 Pak. Kalau saya dengar kabar-kabar malah sudah lebih banyak dari tahun lalu. Di hari yang sama. Wah, ini teman-teman jangan sampai ini ya kehilangan slot. Nah, slot ini penting ini. Lagi musim slot ini. Ya, jangan sampai kehilangan slot. Kuliah juga ada slotnya. Bahwa kan kampus juga kursinya ini. Masa mau kuliah sambil lesehan? kan itu. Jadi jangan sampai kehilangan slot, karena kalau nanti keburu sudah penuh ya nanti teman-teman tentu tidak akan kuliah dengan nyaman. Jadi segera amankan kursinya masing-masing. Jadi ya diperpanjang Pak ya? Diperpanjang. Oke. Ini mungkin yang sekarang lagi in dan banyak sekali ditanyakan kan soal ini, kenapa kok ada tes sekarang ini? Nah, mungkin dari tim soal ini. Kenapa kok sekarang perlu ada tes? Kok nggak kayak tahun lalu atau kayak kampus-kampus lain yang
wah asal masuk aja gitu. Kenapa kok perlu ada tes? Apalagi tesnya ada 2. Ya. Tes psikotes, psikotes dan TKDA. Kenapa seperti itu Pak Rio? Oke, tak jawab ya Pak ya. Ya, Sebenarnya jawab. kalau alasan kenapa ada psikotes itu kan tetap Unigoro itu pengen yang masuk di Unigoro itu juga terfilter gitu kan. Jadi ya mau bagaimanapun tetap kita pengen entry-nya itu juga lebih baik lah dari sebelumnya gitu kan. Dan kalau masalah TKDA itu sebenarnya setiap kampus pasti punya tes. Setiap kampus pasti punya tes. Kampus negeri maupun kampus swasta itu pasti punya tes. Yang biasanya tes TKDA. Yang membedakan dengan Unigoro itu adalah Unigoro itu punya psikotes. Nah, punya tes psikologi ya, yang mana nah fungsinya apa? Tes psikologi itu fungsinya adalah nih dengerin ya. Tes psikologi itu fungsinya adalah dari calon mahasiswa tuh. Dia kan pasti akan milih jurusannya kan. Saya nih pengen jurusan A seperti itu ya. Kemudian saya tes TKDA katakanlah. Oh hasilnya sekian. Kemudian saya ikut psikotes, diwajibkan untuk ikut psikotes. Nah kemudian dari psikotes itu kemudian KIT Unigoro itu bisa memetakan setiap calon mahasiswanya. Oh si A ini potensinya di mana, si B potensinya di mana sampai sekian. Nah nanti fungsinya adalah ketika seorang mahasiswa itu mendaftar di jurusan tertentu, kemudian sudah dipetakan nih dari hasil psikotes, nah Unigoro bisa memberikan rekomendasi jurusan. Oh, ini si A daftar di prodi, katakanlah salah satu prodinya apa? Ekonomi pembangunan katakanlah. Kemudian sudah menjalani psikotes bagaimanapun rupa, kemudian dianalisa, ternyata hasilnya itu ini si anak ini lebih cocok kerja di air, enggak. Lebih cocok kerja kuliah di prodi administrasi publik misalnya. Nah, kemudian dia sebagai calon mahasiswa dia akan berpikir, oh aku pengen daftar di sini tapi direkomendasikan ke sini. Kira-kira yang mana nih yang lebih bisa untuk aku masukin? Nah, rekomendasi itu pertimbangannya banyak banget, mulai dari IQ-nya, kemudian kepribadiannya, kemudian potensinya. Proyeksinya adalah si anak itu kuliah itu nyaman, kemudian sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Bakat dia ya? Bakat dianya. Berarti ini mungkin salah satu cara agar meminimalisir, biasanya kan kalau teman-teman kuliah sudah masuk semester 4, 5 kan, kayaknya saya salah jurusan. Nah, kayak gitu. Iya, kan? Sering sekali. Ini juga kadang kita lulus SMA atau SMK tuh bingung mau ngambil jurusan apa Pak. Iya. Pengalaman saya pribadi juga dulu gitu. Aku mau ngambil jurusan apa ya? Kayaknya ini keren deh. Jurusan ini keren deh. Saya masuk, setelah perjalanan kuliah, Tipenya berat. salah jurusan nih. Ada rasa-rasa Ya. saya salah jurusan. Jurusan. Nah, ini berarti teman-teman nanti kalau ikut tes di sini akan diberikan rekomendasi ya. Jadi, oh iya, saya memang milihnya ini, tapi kok ternyata hasil dari tes kepribadian, hasil dari IQ sama minat, oh ternyata saya lebih cocok ya, ke Di situ. sini. Jadi bukan berarti di jurusannya itu nggak mampu, tapi ya memang dia itu spesifikasinya di jurusan yang lain seperti itu. Jadi biar nggak ngerasa aku salah jurusan nih di sini nanti kemudian pengen pindah jurusan atau pengen nyoba lagi yang lain itu kan juga ngerepotin gitu kan. Karena nanti itu ngefeknya ke motivasi kuliah Pak ya. Ya, Oh, iya, itu. iya, iya. Kalau kita merasa salah jurusan, kita tuh malas masuk Betul, kuliah. betul. Belajar Jadi ini ya, sesuatu. jadi memang dikasih tahu dari awal Betul. bahwa oh kamu itu passionnya itu di sini, minatnya di sini, kemampuanmu itu cocoknya di sini. Meskipun kalau rekomendasinya beda sama pilihannya, tetap dikembalikan ke anaknya. Mau tetap milih jurusan yang dia pilih atau ngikutin rekomendasi. Tetap sifatnya adalah rekomendasi. Jadi Keren. tidak memaksa gitu. Keren sekali ya Unigoro ini. Gokil sih. Kalau nggak lulus gimana Pak? Ada ininya nggak? Ada passing grade-nya nggak kalau TKDA-nya sama? Oke, kalau TKDA itu passing grade-nya ada. Passing grade dari 100 soal yang diberikan, itu satu soalnya itu nilainya 1. Jadi kalau benar semua 100. Passing grade-nya adalah 40. Jadi dari 100 soal yang diberikan, itu cuma benar 40 aja cukup. TKDA. Kemudian kalau untuk psikotes kita pakai passing grade-nya adalah nilai IQ. Ya, kita pakai nilai IQ sebagai passing grade. Minimal adalah 80 nilai IQ. Yang mana sebenarnya itu juga nggak tinggi-tinggi amat, nilai 80. Standar banget lah 80 itu kan.
Nah, kemudian pertanyaannya, kalau nggak lolos gimana? Kan gitu kan. Biasanya pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi itu adalah seperti itu. Kalau lolos gimana? Kalau TKDA, ya kita ada 3 kali kesempatan. Ada 3 kali kesempatan gitu ya, ada 3 kali kesempatan. Kalau psikotes itu 2 kali kesempatan. Jadi kalau kamu nggak lulus, teman-teman nggak lulus TKDA, dapat 3 kali kesempatan. Tes pertama nggak lulus, ada 2 kali tes lagi. Kemudian kalau psikotes, tes pertama nggak lulus, ada 1 kali tes lagi untuk lakukan psikotes kayak gitu. Dan itu gratis. Nah itu. Cuma sekali bayar pertama. Kita cuma bayar pendaftaran 200.000. Tesnya dapat 3 kali kesempatan TKDA, 2 kali psikotes itu nggak bayar sama sekali. Enak, Kita fasilitasi. Gitu. Masuk. Jadi teman-teman itu yang daftar hanya membayar Pendaftaran. 200.000, setelah itu dapat kesempatan untuk tes TKDA. TKDA 3 kali dan psikotes 2 kali. Tapi lebih baik sekali tes lolos. Itu. Ya, itu. Nah, kalau sudah bayar 200.000 untuk mengikuti tes, lalu waktu kuliah, kan kadang-kadang teman-teman untuk misalnya untuk dari keluarga yang misalnya kurang mampu ya, itu kan mikirnya adalah lah terus nanti gimana kuliahnya ya 200.000 pertama, besok waktu kuliah ada beasiswa nggak? Nah di Unigoro ini menyediakan beasiswa apa saja? Oke, beasiswa yang pertama ada beasiswa yayasan, yaitu khusus untuk prodi ilmu lingkungan dan kimia. Nah teman-teman, nah ini info baru nih, teman-teman silahkan daftar secepat-cepatnya di prodi ilmu lingkungan dan kimia, karena akan dapat beasiswa yayasan 100% sampai lulus. Artinya kamu kuliah, teman-teman kuliah nggak perlu bayar sama sekali. Jadi kuliah tinggal belajar aja gitu Pak ya? Tinggal belajar aja, Tinggal belajar. digenjot habis-habisan. Terus nggak usah Ini batasnya cuma 20 mahasiswa per kelas. 20 mahasiswa per prodi. kelas. Wah, berarti ya nggak banyak-banyak banget ya. Nah, itu kesempatan Berarti banget. harus cepet-cepetan ya berarti ya. Udah kayak masa Abbasiyah ya. Betul. Jadi kita tinggal belajar sudah ditanggung sama pemerintah. Oke. Di Unigoro. sini yang nanggung Pemerintah Unigoro. Pemerintah Unikor. di sini yang nanggung yayasan. Oke. Lalu ada beasiswa prestasi. Misalnya teman-teman nanti ketika kuliah dapat prestasi akademik maupun non akademik. Misalnya kemarin ada juara silat nasional. Ya. Kita kan juga dikenal sebagai kampus pesilat. Kampus pesilat itu. Itu Kemudian gokil ikut kampus. lomba secara nasional, juara 1. Kemudian akan diberikan penghargaan berupa beasiswa UKT. Oke. Kalau tidak salah kemarin 2 juta sekian. Itu dari anak teknik kalau nggak salah Pak. Dia juara silat. Lalu ada KIP. Oh, KIP. KIP itu mungkin sudah dikenal sama teman-teman dari sekolahnya. Nah, caranya gimana dapat KIP? Yang pertama teman-teman harus lolos dulu menjadi mahasiswa Unigoro, harus daftar ulang dulu. Lalu prosedurnya gimana? Silahkan download buku panduannya di website Unigoro. Nanti akan ada buku panduan, silahkan di-download, silahkan dipelajari dan ikuti skemanya. Nanti kemudian akan ada seleksi. Seleksi dari pusat, lalu ada seleksi dari panitia dari Unigoronya. Ya. Gitu Pak. Kalau ini Pak, kalau tahun lalu kan ada beasiswa ini selebgram, itu sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada. Beasiswa selebgram. Untuk teman-teman yang punya Gini ya? follower di atas Betul, 10.000. Kalau 10.000 itu beli semua gimana? Followernya? Kita lihat insight-nya Pak. Oke, jadi ngeceknya lewat Kita tidak sepolos insight. itu. Oke. Jadi teman-teman yang merasa punya followers di atas 10.000, silakan mengajukan beasiswa selebgram. Oke. Kemudian setelah kami lihat berkasnya, akan kami cek insight-nya. Insight-nya. Kira-kira ini followersnya asli atau gimana? Iya. Kalau memang layak, bisa kami Bisa. ajukan beasiswa. Nanti kemudian dibikinkan kontrak sama bagian mahasiswa. Oke. Kalau yang ini, yang apa namanya beasiswa keberagaman itu katanya untuk Keberagaman, teman-teman, betul. untuk teman-teman yang selain Muslim itu Nah. kayaknya juga ada ya. Betul. Nah kemarin kita juga ada beasiswa Hafiz Quran. Nah selain itu kita juga ada beasiswa keberagaman. Kalau Hafiz Quran kan cuma yang teman-teman beragam Muslim. Iya. Nah yang keberagaman ini untuk teman-teman yang non Muslim, Kristen segala macam lah. Ya. Nah ini caranya adalah dengan teman-teman harus memiliki surat rekomendasi dari pemuka agama rumah ibadahnya. Oke. Jadi tinggal minta surat rekomendasi. Betul. Dan memang ini ya di Bojonegoro itu memang terkenal cukup beragam karena di sini di kota saja itu gereja juga sudah berapa
kelenteng juga ada itu. Dan Jadi ini cukup satu beragam. kepercayaan bisa 10 beasiswa. Oke. Misalnya dari teman-teman yang beragama Katolik, Kristen ada 10 10, orang, oke. Hindu 10 orang, Buddha 10 orang, dan seterusnya. Oke Pak, saya tadi coba menarik kembali ke yang awal soal bagaimana yayasan memberikan komitmen buat beasiswa untuk kimia dhamma sama lingkungan. Ini beasiswa ini diberikan karena memang prodi baru saja atau karena sebenarnya prospek Bojonegoro untuk 2 prodi ini sebenarnya masih sangat luas. Apakah memang benar seperti itu? Alasan pertama adalah karena ini prodi baru. Yang kedua, misalnya ilmu lingkungan. Kenapa sih teman-teman harus mempelajari ilmu lingkungan? Karena industri ataupun potensi di Bojonegoro sendiri ngarahnya ke sana. Misalnya di Bojonegoro banyak pertambangan minyak dan gas. Nah, sebenarnya teman-teman kalau lulus jadi sarjana ilmu lingkungan, prospek kerjanya sangat besar sekali di Bojonegoro daripada perusahaan-perusahaan di Bojonegoro menarik orang luar dari Bojonegoro masuk ke Bojonegoro untuk bekerja di Bojonegoro. Mendingan orang Bojonegoro sendiri. Oke. Berarti sama juga misalnya dengan ini ya, kimia ya. Karena kan beberapa industri yang saya kira beberapa industri besar di Bojonegoro, Cepu, Tuban dan sekitarnya itu kan juga membutuhkan sarjana-sarjana seperti itu. Oke. Ini sudah ada prolog ini dari beasiswa dan prodi. Kita coba masuk menggali lebih jauh tentang ini ya, prodi-prodi yang ada di di Unigoro. Kita mulai dulu dari ini aja dulu, dari hukum. Kira-kira hukum itu kuliahnya dihukum? Hukum di penjara gitu. Atau gimana? Di fakultas hukum itu kayak gimana? Tadi saya singgung penjara, oke ya. Pertama mungkin dari prodi hukum teman-teman nanti juga akan berkunjung ke lapas-lapas. Karena untuk mempelajari situasi di lapangan seperti apa. Lalu di hukum kita banyak mempelajari teori-teori hukum. Dari zaman pendahulu, fundamentalnya dari ilmu dari Belanda segala macam. Kemudian istilah-istilahnya juga akan sangat asing sekali kita dengar, kemudian akan kita pelajari. Lalu bagaimana nanti hukum itu bisa dipraktekkan di lapangan seperti apa, kemudian ada jenis-jenis hukum, pidana, perdata. Teman-teman nanti bisa juga ngurusi pertanahan, perceraian dan segala macam. Luas sekali. Kok perceraian, perkawinan dulu tuh Pak? Iya, betul. Gimana kalau? Iya. Kalau bisa gak usah cerai. Iya, bisa. Oke, itu hukum ya. Kita pindah ke mana lagi ya? Baratnya hukum itu kalau di Unigoro itu FISIP. Nah, gimana itu FISIP itu? Oke, FISIP ini ada program studi administrasi publik. Nah, jadi di program studi ini teman-teman akan mempelajari terkait kemasyarakatan, kemudian kebijakan pemerintah seperti apa, lalu bagaimana penerapannya. Intinya nanti teman-teman ketika menjadi sarjana administrasi publik ini teman-teman akan diarahkan bagaimana bisa menciptakan budaya dan iklim pelayanan publik yang prima untuk masyarakat. Goalsnya adalah kebahagiaan masyarakat. Gitu. Itu administrasi yang semakin enak, semakin ringkas, efisien. Kita ke barat lagi, ada pertanian. Di Fakultas Pertanian kita ada prodi agribisnis. Agri dan bisnis. Agri kita ketahui secara umum adalah terkait pertanian, perkebunan, segala macam, dan bisnis. Bagaimana pertanian dan perkebunan ini masuk ke dalam siklus bisnis. Teman-teman akan mempelajari bagaimana mengelola pertanian dari hulu ke hilir. Proses bisnisnya seperti apa? Misalnya dari proses bisnis pembibitan, lahan, segala macam hingga ke produk yang bisa langsung dinikmati oleh pelanggan atau konsumen. Setelah dari pertanian kita coba belok. Kalau ekonomi gimana ekonomi? Fakultas ekonomi, kebetulan saya dosen di Fakultas Ekonomi. Ada program studi ekonomi pembangunan. Nah, di sana kita akan mempelajari teori-teori ekonomi dan kemudian ekonomi pembangunan ini sebuah mata kuliah yang dikhususkan bagi negara-negara berkembang. Seperti kita kan masih negara berkembang nih, cita-cita kita menjadi negara maju mungkin tahun 2030. Nah, oleh sebab itu ekonomi pembangunan ini masih kita pelajari. Karena kita akan banyak membahas bisnis internasional, perdagangan dalam negeri, kemudian
ada industri perbankan, keuangan dan bisnis. Kita akan mempelajari di sana agar di Indonesia iklim ekonominya tertata terlebih dahulu. Kemudian bisa menjadi negara yang maju. Oke. Nah, ini yang terakhir ini. Kita akan berpindah ke fakultas yang paling banyak prodinya, yakni Saintek. Kita mulai dari ini dulu lah. Teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Teknik sipil ini bahasa Inggrisnya civil engineering. Civil engineering. Engineering. Teman-teman nanti kalau punya baju program studinya belakangnya tulisannya civil engineering. Oke, bukan civil war Pak ya. Wah. Oke. Adventure. Civil engineering atau teknik sipil ini tentunya berkaitan dengan bangunan. Teman-teman akan mempelajari struktur bangunan, merancang, bagaimana mendesain sebuah bangunan, konstruksinya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Kemudian bisa digunakan untuk membangun gedung, jalan, jembatan, infrastruktur apapun. Ini berkaitan dengan teknik sipil. Bahkan sampai ke beton, aspal, pengaspalan dan lain-lain. Kerjanya gimana? Kerjanya di mana? Minimal jadi mandor. Wah, supervisor. Itu paling minimal itu ya? Ya, paling minimal. Kalau ini teknik industri, ini masuk ke 3 prodi baru ya, ada industri kimia lingkungan. Nah, kita industri dulu. Apa industri? itu industri? Salah satu program studi baru dari Universitas Bojonegoro yang saat ini juga banyak peminatnya. Banyak pendaftar baru dari teman-teman masuk ke program studi industri. Di industri ini kita banyak mempelajari bagaimana optimalisasi manusia dan mesin. Kita mengejar efisiensi, efektif dan efisiensi. Ini tugas utamanya dari industri. Misalnya dari proses produksi, bagaimana kita berupaya agar proses produksi ini lebih efektif dan efisien. Karena nanti arahnya ke cost, biaya. Kemudian pengelolaannya gimana dan segala macam. Kita bahas di industri, manufaktur, perancangan, robotika, kemudian perancangan alat-alat untuk membantu pekerjaan manusia. Gitu Pak, untuk pabrik intinya. Nih sekarang selanjutnya, tadi juga sudah ada sedikit sih tentang prodi yang baru lagi, yakni kalau ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan, environmental science. Jadi dalam ilmu lingkungan ini kita lebih banyak membahas keilmuan IPA. Dari fisika, biologi, kemudian ekologi, geologi, biologi, ilmu tanah, pokoknya macam-macam yang berkaitan dengan IPA. Kemudian ada atmosfer, geografi juga ada dari IPS ini, mungkin teman-teman pernah belajar geografi di IPS. Nah, jadi kita mempelajari misalnya di perusahaan, misalnya kita sudah bekerja di perusahaan, nanti kita ngapain sih, misalnya ilmu lingkungan kerjanya itu ngapain? Misalnya seperti perusahaan minyak, perusahaan minyak seperti Pertamina, itu pasti ada divisi HSE-nya. Nah, teman-teman yang sarjana ilmu lingkungan akan bekerja di posisi ini untuk menangani penanganan limbah. Karena di sini kita akan meneliti apakah limbah dari proses produksi ini berbahaya atau enggak. Kemudian kalau berbahaya kita bisa mengelolanya biar lebih aman. Gitu Pak. Kalau yang terakhir nih, yang kimia ini. Kimia. Ini sesuatu yang selalu dianggap prodi yang sulit karena diajari membuat bom katanya. Di tempat saya klasik dulu, kimia tuh kayaknya pelajaran goib gitu. Nah, itu ya. Apa diajari apa buat bom. Gimana kimia sebenarnya? Kimia menurut saya adalah pelajaran yang paling saya nggak bisa. Sulit sekali. Saya nggak lulus dulu kimia waktu SMA. Karena terlalu banyak membahas zat-zat, kemudian kode-kode dan segala macam. Kimia ini akan teman-teman pelajari terkait materi, atom dan bagaimana perubahannya. Mungkin Pak Baru kan dari prodi kimia nih Pak. Mungkin bisa menambahkan pencerahan. Kalau kimia itu tidak seseram itu. Atau gimana nih? Yang pasti sih kalau misalnya kita berbicara dalam konteks Bojonegoro, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya prospeknya itu sangat besar. Mungkin teman-teman masih belum mencium saja
Kenapa kok misalnya di prodi sipil, di prodi ekonomi, hukum, itu kan sudah kelihatan, oh ya saya di sini akan kerjanya ini. Sementara untuk daerah Bojonegoro yang sebenarnya industrinya itu ada tapi tidak sangat banyak seperti taruhlah Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, itu kan terus mau jadi apa? Nah, saya kira ini adalah peluang yang sangat besar untuk teman-teman yang dari kimia sama lingkungan karena kita tahu sendiri bahwa motonya Bojonegoro ini apa? Energik dan produktif. Energi ini loh yang nantinya itu saya kira itu akan dipegang oleh teman-teman lingkungan sama kimia. Nah, kenapa kok itu menjadi lahannya teman-teman kimia lingkungan? Tadi Pak Rizky sudah menyampaikan ya, bagaimana kalau lingkungan itu kan yes paling gampang dipikirkan adalah yang mengurusi soal limbah industri itu mesti teman-teman dari ilmu lingkungan. Nah, untuk mendapatkan sebuah produk yang keren, untuk mendapatkan sebuah yang baru, kan kita tahu di perusahaan selalu ada R&D. Ya, R&D itu kan Research and development. salah satu riset and development itu kalau enggak minta dari teknik industri ya dari kimia. Gitu mesti. Dan yang penting juga sekarang itu lahannya teman-teman kimia dan industri adalah penyelia halal. Karena yang bisa menjadi penyelia halal dan ini semua dibutuhkan di semua UMKM itu adalah dari prodi kimia dan industri. Industri dan kimia. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk bisa ngurusi halal di seluruh UMKM yang ada di Bojonegoro itu di sini sudah ada. Nah, apa sih yang dipelajari? Tadi sebenarnya Pak Rizky sudah memberikan sesuatu yang tepat ya. Bagaimana yang dipelajari ya atom. Atom dan perubahan. Dan kenapa kok menjadi tidak seram? Karena waktunya lama. Bedanya dulu SMA dengan sekarang itu kalau SMA semua mata pelajaran dipelajari. Jadi kayak terlalu banyak dan bingung ini. Nah, sementara kalau kuliah itu 4 tahun ngomongin itu tok. Pasti paham, Pak. Pasti paham. Pasti lama. Jadi yang dipelajari cuma satu itu tok dan panjang. Jadi nggak terus disesali. Habis PR kimia belum selesai, fisika sudah masuk. Nah, itu kan kalau di SMA begitu. Nah, ini enggak. Jadi saya kira itu menarik. Oke. Prodi-prodi sudah, teman-teman saya kira sudah bisa membayangkan sampai ke prospek kerja. Kira-kira kalau sudah di prodi ini, itu nanti akan kerjanya di mana. Selanjutnya adalah soal UKM. Tadi Pak Rizky sudah mengkode bahwa Unigoro inilah kampusnya pesilat. Nah, tapi selain silat, jangan-jangan silat dong UKM-nya? Enggak. Banyak ya Pak Rizky ya? Banyak. Oke. Apa ini? Apa saja UKM yang ada di Unigoro ini? Mungkin saya nggak sebutkan semua, tapi beberapa yang mungkin menonjol. UKM kita selain silat ada misalnya UKM futsal. Misalnya olahraga dulu ya, futsal, kemudian ada basket, kemudian ada volley. Volley ini biasanya kalau ada lomba paling rame. Kemudian ada UKM P2J. Apa tuh Pak P2J itu jurnalistik. Teman-teman nanti akan belajar menjadi jurnalistik gimana, membuat menulis lah ya. Menulis. Kemudian ada kependudukan. Macam-macam. Kemudian ada musik. Kesenian. Ada musik, ada teater. Kemudian sedang dibentuk UKM kewirausahaan. Pembinaan dari LPPM. Itu kewirausahaan apakah sama dengan misalnya kalau di kampus lain kita ketemu ini UKM Kopma gitu, sama nggak? Beda. Apa bedanya? UKM kewirausahaan ini kemarin dibentuk dan bercita-cita untuk membantu UMKM yang ada di Bojonegoro. Berdasarkan dampingan KKN teman-teman kakak tingkat. Gitu. Nah, jadi dulu teman-teman KKN di UMKM setelah selesai produknya kita beli, kita rapikan ulang, kita packaging ulang, kita branding ulang, kemudian kita pasarkan melalui UKM kewirausahaan. Nah, kita pasarkan secara online dan offline. Offline-nya menarik Pak. Gimana itu? Kita pakai food truck. Salah satu bisnis model yang kita kembangkan di Unigoro. Jadi Unigoro melalui Pak Ketua Yayasan beli VR, motor VR roda 3, dimodifikasi menjadi gerobak untuk jualan. Kemudian produk-produknya kita tampilkan di sana, kemudian kita keliling Bojonegoro. Paling sering kita stand di CFD. Alun-alun. Setiap minggu pagi. Betul. Ini menggerakkan teman-teman mahasiswa yang bergabung di UKM kewirausahaan. Ada lagi UKM-nya? UKM-nya apalagi ya? Pramuka ada nggak? Pramuka ada. Pramuka. Agropala ada. Macam-macam. Silakan teman-teman bisa akses di website Unigoro ya. Oke.
Jadi untuk yang kewirausahaan itu lebih dari Kopma berarti Pak ya? Lebih dari Kopma. Tidak hanya soal menjual, tapi bagaimana tetap memutar roda ekonomi UMKM di kita membantu lokal UMKM, Bojonegoro. ya. Wah, ini kok mulia ya? Mulia banget. Unigoro ini. Unigoro Banyak untuk pahalanya. semuanya. Iya. Banyak pahalanya. Sekarang ini saya coba pengen pindah ke fasilitas. Teman-teman perlu tahu ini, mungkin Pak Rio bisa bantu menjawab. Fasilitas-fasilitas yang ada di Unigoro ini apa ini? Apa saja? Fasilitas kayak gimana nih Pak Baru? Mungkin Misalnya paling pertama sarana, bimbingan sarana. konseling Pak ya, fasilitas yang nggak ada di kampus lain. Nah, itu kan termasuk fasilitas itu. Ya jadi di Unigoro mungkin yang anu aja ya, yang beda aja ya. Iya. Gitu ya. Jadi di Unigoro itu ada sebuah tempat di mana itu akan bisa memfasilitasi baik itu dosen, Iya. baik itu karyawan, baik itu mahasiswa untuk istilahnya apa ya? Curhat ya, bukan curhat ya, untuk konseling, kemudian untuk melakukan sesuatu yang bisa ya empower mereka lah. Ada sebuah tempat yang fungsinya untuk empower mereka, memberdayakan. Namanya adalah Unigoro Career Center. Meskipun namanya Career Center ya, tapi skup tujuan mereka atau sasarannya adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa. Untuk yang mahasiswa ya yang career center itu, dan kemudian ketika mahasiswa di tengah-tengah proses kuliah ada sesuatu yang mengganjal, yang nggak enak, kemudian mau ngobrol sama mahasiswa kok takut, bisa ke UCC. Atau kemudian dosen yang bermasalah dengan karirnya, atau kemudian yang punya hal yang ingin dibicarakan tapi nggak tahu mau bicara dengan siapa, bisa ke UCC. Begitu pula dengan karyawan. Fasilitas yang saya pikir jarang ada di kampus gitu ya. Saya dulu waktu kuliah S1 S2 pun nggak ada fasilitas seperti ini. Kayak gitu. Jadi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa ya? Terbuka untuk seluruh mahasiswa yang butuh. Jadi kalau nggak butuh ya jangan. Tapi kalau butuh, kalau merasa butuh silakan datang ke UCC. Berarti ini nggak, UCC bisa bantu menentukan metode healing nggak Pak? Mas. Healing itu yang penting duit Pak kayaknya. Sekarang kan lagi ngomong healing. Healing. Iya, healing Hilang, ketemu hijau-hijau. hilang, Padahal healing. kalau saya ketemu hijau-hijau nggak jadi tenang, tapi ya seperti lain. Jadi sama aja. Nah, katanya kan sebenarnya pemaknaan healing ini ada miskonsepsi. Ternyata healing itu bukan berarti jalan-jalan, tapi beda-beda setiap orang. Nah, UCC ini kan ya kan kita tahu teman-teman yang mahasiswa ini kan generasi-generasi yang mungkin sedang Gen Z gitu ya. sedang sedang bergeliat gitu loh. Ketika menemui tembok dan perlu healing, bisa nggak dibantu ini? Bisa banget di UCC, bisa banget, karena ya di UCC itu orang-orangnya itu orang-orang psikologi. Oh gitu ya. Saya sebagai psikolog di situ juga, ada juga asisten psikolog di sana. Jadi Pak Rio pernah healing nggak Pak? By the way. Kalau healing saya mungkin beda sama orang-orang gitu ya. Healing saya ya. Healing, jadi kita coba pastikan dulu healing itu apa sih? Banyak orang-orang yang bilang healing itu kan jalan-jalan. Healing ini healing kali gitu ya, jalan-jalan, tapi maknanya kemudian jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ, kemudian staycation, kemudian setelah staycation kembali lagi ke tempatnya, baru ada, ternyata saya ngeluarin uang banyak banget, kemudian stres lagi, itu namanya bukan healing gitu ya. Kalau olahraga menyenangkan itu termasuk healing nggak Pak? Healing itu adalah maknanya ketika kita melakukan sebuah aktivitas tadi itu, baik itu kemudian kita menghadapi masalah kita, ataupun kita mencari pertolongan orang yang profesional untuk menghadapi masalah kita, dan itu memberikan dampak yang dampak positif, dampak terapeutik untuk kita, itulah disebut dengan healing. Berarti olahraga juga salah termasuk ya? Mungkin bisa. Menurut saya seperti itu, menghilangkan stres. Namanya jadi kan healing itu kan menyembuhkan, gitu kan. Tapi kemudian juga gitu ya. Juga nggak serta-merta kemudian apa-apa healing gitu ya, karena yang namanya healing itu berarti ada sesuatu yang untuk di-heal, ada sesuatu yang mau disembuhkan. Berarti orang yang mau healing itu memang ada sesuatu yang serius yang ingin disembuhkan gitu ya. Nggak serta-merta semua orang butuh healing ya gitu ya maksudnya. Mungkin saja sekedar capek gitu. Ini berarti salah satu fasilitas yang mungkin jarang sekali ditemui di kampus lain, bagaimana teman-teman mahasiswa itu difasilitasi betul untuk menjaga kesehatan mentalnya. Meskipun di Unigoro ini saya kira juga fasilitasnya, kalau misalnya soal lapangan olahraga ada, lengkap sekali. Iya, di kelas. Komplit sih. Di kelas ada sekarang sudah mulai beralih ke TV, tidak lagi pakai proyektor. Terus AC juga ada, WiFi ada, gitu kan ya. Jadi yang standar-standar
itu ada semua. Yang membedakan dari kampus lain adalah ada fasilitas untuk bisa berkonsultasi ketika ada masalah dengan mental. Dan ada SAP. Nah, itu juga. Ini juga fasilitas ya. Ini dari tandem juga. dengan SAP itu ya. UCC. Jadi SAP ini teman-teman, SAP adalah Student Advance Program. Ya. Ini seperti lembaga untuk peningkatan kapasitas, kemampuan, keahlian teman-teman. Jadi selain mengikuti perkuliahan di kelas-kelas masing-masing prodi secara akademik, teman-teman juga diperbolehkan untuk mengikuti SAP. Nah, di SAP teman-teman akan mempelajari bagaimana teman-teman bisa meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Bedanya apa sih? Nah, hard skill ini terkait kompetensi teman-teman, keahlian dalam melakukan sesuatu. Misalnya teman-teman pengen jago Excel misalnya, atau Microsoft, teman-teman akan belajar di sana. Kemudian terkait soft skill, kita bicara terkait kepribadian, pembawaan kita, karakter. Nah, apalagi generasi sekarang kan karakternya berbeda jauh dengan zaman saya dulu, tahun 70-an. Beda sekali karakternya. Tua ya? Tua. 70 ya? Sudah tua ya Bapak ya. Nah, jadinya soft skill ini penting untuk teman-teman ketika nanti bekerja, di mana perusahaan-perusahaan kan pasti banyak generasi tuanya. Nah, bagaimana menjembatani ini, teman-teman perlu mempelajari soft skill. Biar gapnya nggak terlalu jauh, yang perusahaan bisa menyesuaikan, teman-teman juga dari bawah bisa menyesuaikan. Jadinya semakin kecil potensi konflik yang ada di perusahaan. Kemudian teman-teman juga akan bisa lebih termotivasi dan lebih betah bekerja di satu tempat. Karena anak-anak sekarang kan zamannya atau dikenal sebagai pekerja kutu loncat. Sebulan kerja, sebulan pindah lagi. Nah, ini kalau kita analisa, akarnya adalah di soft skillnya juga. Berarti maknanya kalau kita lihat dari sisi yang lain, itu lulusan Unigoro, kemudian dia juga ikut SAP atau Student Advance Program, itu ketika dia lulus, dia akan lebih percaya diri untuk bisa menghadapi kehidupan yang lebih teman-teman pekerjaan gitu ya. Teman-teman lulus kemudian mengikuti SAP dengan baik, saya jamin teman-teman akan bersaing dengan lulusan universitas terbaik se-Indonesia. Gokil. Karena skillnya nggak main-main. Selain punya keilmuan di masing-masing prodi, teman-teman juga punya keilmuan di SAP tadi. Tutornya juga oke berarti. Tutornya oke. Sudah berpengalaman. Jadi mahasiswa Unigoro itu tidak hanya dibekali bola voli, tidak hanya dibekali gitar, tidak hanya dibekali studio teater, studio lukis dan sebagainya, tapi juga dibekali SAP yang mana itu mengasah soft skill dan hard skill, dan juga ada ini tadi ya soal konselingan tadi ini ya. Wah, ini menarik. Lalu terus yang paling kentara misalnya gini, kebetulan Unigoro ini kan kampus swasta, apa sih bedanya? Meskipun kita juga sudah tahu kalau bedanya, salah satu perbedaannya adalah Unigoro punya SAP dan punya punya UCC, tapi secara garis besar apa sih bedanya Unigoro dengan kampus lain, atau misalnya Unigoro yang swasta ini dengan kampus negeri, kira-kira apa sih bedanya? Mungkin bapak-bapak di sini juga bisa bercerita soal ini ya, soal iklim belajar. Apa sih bedanya dua itu? Masih dulu. Mungkin namanya kuliah ya nggak terlalu beda ya antara negeri dengan swasta. Kita balik lagi ke diri kita sendiri. Negeri atau swasta itu cuma stempel doang, judul doang. Masalah kualitas itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Terkait kualitas pembelajaran di Unigoro, SDM dosen-dosennya juga sudah cukup kompetensi, Pak. Kita lulusan juga dari univ-univ terbaik di Indonesia, kemudian kita mengajar di sini, tentunya kita akan membawa budaya-budaya baik yang bisa kita terapkan di sini. Mungkin seperti itu. Secara garis besar nggak ada bedanya, semua balik lagi ke diri teman-teman yang berkuliah. Kalau dari ini, Pak Rio gimana? Ya mungkin nggak jauh beda sama Pak Rizky, cuman begini, universitas swasta, terutama di Indonesia yang saya ketahui ya di Unigoro gitu ya. Di Unigoro itu kecenderungan universitas swasta adalah berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi
peserta didiknya agar bisa bersaing dengan universitas-universitas negeri, gitu kan. Karena kita tahu ini bukan sebuah rahasia lagi gitu ya. Karena biasanya seorang anak SMA gitu ya, kemudian lulus kuliah, seringkali kecenderungannya adalah dia akan memilih universitas negeri dulu, kan gitu ya. Oleh karena itu persaingannya ketat banget, gitu kan. Kemudian universitas swasta itu akan menjadi pilihan alternatif, begitu ya. Nah, dari pembicaraan tadi itu di atas bisa disimpulkan bahwa universitas negeri itu yang saringannya ketat banget, berarti dia punya SDM yang mungkin akan berbeda dengan universitas swasta, gitu kan. Bagaimana kemudian universitas swasta itu lulusannya bersaing dengan universitas yang negeri? Nah, itulah kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh universitas swasta, terutama Unigoro, agar Unigoro itu lulus itu saingannya dengan katakanlah universitas negeri itu juga oke. Gitu loh. Dia mantap dan juga berani bersaing gitu lah. Karena saya merasa sendiri juga waktu itu, saya di lulusan universitas negeri waktu S1 gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi di situ ada banyak kampus-kampus itu, dari kampus swasta, dari kampus negeri yang kuliah di kampus magister saya waktu itu. Itu ternyata mereka dari kampus negeri dan kampus swasta itu memang cara pembelajarannya berbeda. Dan biasanya yang kampus swasta lebih apa ya, di kampus tadi itu lebih ngoyo untuk memfasilitasi mahasiswanya gitu. Biasanya gitu ya. Biasanya. Oh gitu. Oke, jadi secara overall ya namanya belajar ya di mana-mana ya belajar. Kembali lagi karena di kampus negeri pun kalau misalnya kita tidak menata diri ya sama saja nanti. Sama saja. Ya. Gitu ya. Oke. Dan karena ya mungkin kalau dibilang semangat keilmuan, dosen-dosen di sini juga mungkin sama juga dengan dosen-dosen yang di kampus negeri, karena dosen dari sini juga berasal dari kampus-kampus yang ternama dan punya skill yang sama kerennya. Oke, kita coba kembali lagi ke soal proses pendaftaran PMP ini. Ada dua yang terakhir aja ini. Yang pertama ini yang dua terakhir ini yang paling berbeda adalah sekarang kan Unigoro menerapkan one week service. Apa itu? Kan nggak ada tahun lalu ini. Apa ini one week service? Ini salah satu metode pendaftaran terbaru yang panitia kemarin rancang. Jadi one week service ini pelayanan 1 minggu, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman misalnya registrasi pendaftaran hari Senin, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan jadwal ujian di hari Jumatnya dalam minggu yang sama. Jadi 1 minggu nih selesai. Kemudian dapat jadwal tes. Kemudian di hari Senin minggu depannya teman-teman sudah bisa mendapatkan hasilnya, ujiannya lolos atau tidak. Jadi nggak perlu nunggu lama, dikumpulkan dulu pesertanya, kemudian dijadwalkan tes bareng tuh nggak. Kita efektif, ya. Hari ini ada daftar 2 atau 3 orang ya sudah. Dalam minggu ini kita juga akan melakukan tes 2-3 orang tadi. Pun kalau misalnya yang minggu ini daftar 50 ya 50 itu dalam minggu yang sama. Dan belakangan ini dalam 1 minggu tuh bisa 100 peserta lebih gitu, hampir 150 sampai 200. 3 hari itu baru tesnya. Itu ingat ya, ini minggu-minggu ini peserta yang daftar per minggu sudah lagi padat-padatnya. Sekali lagi amankan slotnya. Nah, amankan kursi kali ya. Ini ada pertanyaan yang yang paling sering ditanyakan. Mungkin salah satu yang paling sering ditanyakan ke Mingo ya. Adalah soal kenapa kok kelas sore nggak ada? Wah ini. Kok ini kan beda juga nih. Lalu ada kok sekarang kelas sore nggak ada? Kenapa ini? Kenapa Mingo? Mingo. Kenapa kelas sore nggak ada? Yang pertama karena Unigoro mau fokus untuk di kualitas mahasiswanya. Nanti arahnya ke lulusan yang lebih berkualitas. Bukan berarti yang karyawan nggak berkualitas, tapi kita mau fokus dulu ke teman-teman yang benar-benar pure untuk kuliah. Jadinya kita maksimalkan di pagi hari sampai sore hari nanti. Jadi kelas sore mau nggak mau kita tiadakan dulu. Kita fokus untuk perbaikan kualitas. Gitu ya. Menarik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman dari karyawan yang kemarin juga bertanya kenapa kelas sore nggak ada, Jadi seperti itu. Gitu. Jadi ingin memperbaiki. Iya, memperbaiki. Gitu ya. Nah ini sudah di penghujung acara.
podcast. Saya tak coba ya. Dari penghujung acara, pertanyaan yang terakhir. Ini bukan pertanyaan terakhir ya, tapi mungkin kata-kata terakhir. Ya, kata-kata terakhir. Jangan coba-coba. Oke. Ya, kita ini waktu. Siap. Siap. Kita ini kan generasi yang segitulah. Pertanyaan adalah why? Why? Pertanyaan akhir nih. Why? Kenapa teman-teman harus mendaftar dan berkuliah di Unigoro? Ya, Why? Pertama mungkinnya Unigoro one of the best university di Bojonegoro. Kemudian kita sedang berkembang pesat. Kemudian banyak fasilitas dan program untuk mengembangkan mahasiswanya. Sehingga nanti ketika lulus, teman-teman bukan orang sembarangan lagi. Intinya seperti itu. Akan kita godok, akan kita rebus, kita goreng, kita bentuk. Oke, gitu. Kalau dari Pak Rio, why? Kenapa Unigoro? Ya, kenapa kita perlu untuk di Unigoro? Ya itu satu adalah Unigoro, benar kata Pak Rizky, Unigoro adalah salah satu atau satu-satunya universitas paling oke gitu di Bojonegoro. Dan Unigoro bukan merangkak lagi ya, kita di sini bareng-bareng lari untuk menjadi universitas yang jauh lebih baik lagi. Dan itu dibuktikan dengan tadi ada SAP, ada berbagai macam fasilitas. Itu fungsinya adalah selain mahasiswa itu dapat akademik, dia itu dibekali oleh kemampuan yang bisa dipakai secara praktis nanti, gitu kan. Jadi dia sarjana, tapi nggak cuma sarjana katakanlah sarjana administrasi publik gitu kan. Dia bukan sekedar sarjana administrasi publik, tapi dia sarjana administrasi publik yang punya soft skill yang oke, punya karakter yang oke, punya hard skill yang oke, punya kemampuan yang oke, gitu kan. Yang mana itu semua terfasilitasi di Bojonegoro atau di Unigoro. Satu spill lagi Pak. Ya, silakan. Kebetulan saya dan Pak Rio sedang membantu perancangan dan desain gedung. Nah itu untuk apa? Satu. Apa itu? Kedepannya kita akan membuat kelas internasional. Jadi teman-teman nanti yang kuliah juga akan bercampur dengan teman-teman dari luar negeri. Begitupun dosennya. Nanti akan ada dosen dari luar negeri. Gitu. Kelas internasional di kampus swasta di Bojonegoro. Mampus nggak lu? Wah, oke. Menarik. Oke, terima kasih Bapak Rio dan Bapak Rizky. Mungkin kalau dari saya boleh ya? Boleh lah. Boleh nggak ini? Boleh Ya. Kenapa kok why dari saya adalah soal bagaimana Unigoro saya kira tidak hanya kepada mahasiswa ya, karena saya di sini sebagai dosen dan karyawan adalah bagaimana soal mengayomi. Betul sekali. Saya juga merasakan. Itu mengayomi sekali, mahasiswa diayomi, karyawan diayomi, dosen diayomi. Itu saya terasa betul terkait itu, bahwa adanya SAP, adanya career center, terus adanya kelas internasional, ada banyak program. Teman-teman kemarin juga dibawa ke Pare. Itu adalah salah satu upaya untuk mengayomi. Meskipun yang menentukan nasib hidup dan jalan hidup kan tetap kita masing-masing. Tapi Unigoro itu sangat mempersiapkan teman-teman untuk ke depan, ketika ada ombak, ketika ada badai, ketika ada angin ginton, ketika ada apalah itu ya. Itu saya sudah pernah diajari ini, gitu. Saya pernah diajari ini, gitu. Jadi sudah banyak sekali dan benar-benar difasilitasi gitu loh. Jadi kita menentukan, tapi kita sudah dibekali banyak modal, gitu loh. Yang mengarungi sungai, yang mengarungi gurun itu kita, tapi kita sudah bawa banyak bekal di tas. Ketika kalau lapar kita bisa makan. Ketika panas dan ada cuaca yang tidak enak, kita bisa buat tenda. Kita sudah dibekali banyak hal di Unigoro ini. Saya kira itu menurut saya. Jadi soal mengayominya itu, saya kira itu luar biasa. Bagaimana tadi Bapak Rio dan Bapak Rizky juga sudah menceritakan. Dan sekali lagi teman-teman, ini tadi juga sudah di-spill bahwa peserta yang tes per minggu itu sudah menyentuh ratusan. Jadi teman-teman silakan segera daftar. Dan tadi juga sudah diceritakan bahwa ini Unigoro itu berani. Kenapa kok berani membuka prodi-prodi yang mungkin di sekitar sini cuma ini? Lingkungan sama kimia itu ya cuma di sini. Kenapa kok begitu? Coba dipikir. Kenapa kok kira-kira Unigoro buka itu? Berpotensi besar. Karena itu berpotensi besar. Kita tahu bahwa di Bojonegoro itu prodi yang sekarang diinginkan adalah ekonomi, pertanian, terus hukum, fisip, gitu kan.
ada sipil. Itu banyak sekali kalau teman-teman lihat di bursa karir di Bojonegoro. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul lingkungan sama kimia? Karena ini akan menjadi salah satu pekerjaan yang paling dibutuhkan di daerah Bojonegoro. Ini sudah dipikirkan. Jadi bukan asal cap-cipcu. Iya, bukan Gitu asal ya. bikin prodi. Iya, bukan asal aneh. Tapi ada alasan kuat Iya, dibalik karena berdirinya prodi ini tadi. menyiapkan. Begitu? Oke. Mungkin tadi ada 1-2 pertanyaan yang terlewat dari teman-teman yang sudah dimasukkan, tapi semoga sudah terjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Rio dan Pak Rizky. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Oke. Itu kita jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih.